Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nako yang sedang membaca buku 21 Days to be Transhuman. Hari ini kita akan membahas satu tema mengenai latihan hari ke-10 tentang latihan untuk mendengarkan secara efektif ya. Jadi ada satu kutipan yang ditulis oleh, buat Anda yang sedang membaca buku ini, cari halaman 118. Ada seorang filosof terkemuka Cina yang lahir 551 sampai 479 sebelum Masehi ya. Confucius dalam kalimatnya bahwa manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara tetapi selalu luar biasa dalam bertindak. Itu menurut filosof dari Cina ya. Dan Nakoi dalam Seven Awareness membuat kutipan di bagian kedua, Awareness of Silence, mendengarkan adalah bentuk tertinggi dari penghargaan dan kehadiran. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, juga kutipan di halaman 115 juga dari Ernest Hemingway menyatakan bahwa saya suka mendengarkan, saya telah belajar banyak dari mendengar dengan hati-hati. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarkan. Nah ini satu hal yang menarik. Di latar belakang buku ini, pada hari ke-10 ada satu tulisan bahwa rata-rata manusia dewasa berbicara kurang lebih sebanyak 14.000 kata dalam sehari. 14.000 kata dalam sehari. Ironisnya, sebagian besar adalah kata-kata yang negatif. Nah, lebih dari itu, yang mengagetkan kita semua adalah bahwa ternyata tidak semua orang mampu menjadi pendengar yang hebat. Nah, kita akan belajar di sini hambatannya apa, tipsnya apa ya. Mendengarkan bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara, tapi hadir sepenuhnya dalam momen bersama orang lain. Dalam dunia yang bising, mendengarkan adalah seni. Ia membutuhkan ketenangan hati, fokus pikiran dan keluasan hati. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita memberi ruang kepada orang lain untuk merasa dihargai. Kita belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi dari nada, ekspresi, bahkan dari keheningan atau silent. Nah, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, dalam buku 21 Days to be Transhuman dan juga di pelatihan Seven Awareness, ternyata silent itu sangat penting. Bahkan ada latihan praktis latihan praktis yang bisa nanti dikuatkan dalam buku 21 Days to be Transhuman. Satu, apa itu? Silent listening practice. Duduk diam, mata tertutup, dengarkan suara di sekelilingmu, jangan menilai dan hanya mendengarkan. Itu juga silent listening atau silent meditation practice ya. Artinya kita duduk diam dan tidak menilai, biarkan suara bising itu mengalir, dan kurang lebih 5 menit itu menjadi sebuah latihan praktis bagaimana kita bisa belajar mendengarkan. Kemudian ada juga deep listening dialog ya. Artinya ajak satu orang, teman, saudara, guru, kerabat, dan bicara dan fokus 100% mendengarkan dia selama 5-10 menit tanpa menyela, dan lihat perubahan energi pada saat dia didengarkan. Nah ini juga menarik ya, jadi kita deep listening. Banyak orang yang suka menyela pada saat orang berbicara. Nah, manusia di atas rata-rata dia punya deep listening dialog. Jadi dia betul-betul memfokuskan energinya untuk mendengarkan 5-10 menit dan lihat perubahan energi saat merasa didengarkan orang itu. Wah, dia bisa begitu respect, begitu senang, begitu luar biasa ya. Dan jurnal di hari ke-10 ini ada 3 poin yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah apa yang harus Anda pelajari dari mendengarkan. Nah, nanti silakan boleh tulis apa yang harus kamu pelajari atau Anda pelajari dari mendengarkan. Yang kedua, apa perasaanmu saat tidak menyela atau menghakimi. Pada saat ada orang bicara, tidak menghakimi, tidak menilai, tidak menyela, apa perasaanmu. Jawab juga ya, di buku ini ada coret-coretannya. Dan apa tantangan terbesarmu dalam mendengarkan?
Jadi apa sih hambatan terbesar Anda dalam mendengarkan? Ya misalkan adalah gagal fokus, misalkan juga ya serba buru-buru ya. Dan ini saya rasa penting, sebuah insight yang menguatkan kita dalam buku Seven Awareness bab kedua, bahwa kadang kita berpikir menjadi pemimpin berarti harus selalu bicara. Padahal pemimpin besar justru pendengar yang hebat. Mereka menangkap makna di balik kata-kata, merasakan luka di balik cerita, dan memberi ruang bagi pertumbuhan orang lain ya. Itu sangat menarik sekali bahwa pemimpin bisa jadi seperti itu, teman-teman yang great. Oleh karena itu, kita akan membahas tips ya. Pertama adalah tips bagaimana bisa mendengarkan orang lain. Ada 7 awareness, ada 7 poin dalam hal ini ya. Yang pertama adalah niatkan untuk mengerti, bukan menjawab. Jadi niatkan untuk mengerti. Banyak orang mendengarkan untuk membalas, bukan untuk memahami. Ya, coba ubah mindsetmu. Aku mau mengerti perasaanmu, bukan buru-buru ngasih solusi. Jadi dia bukan ingin langsung ngasih solusi, tapi betul-betul mau mendengarkan apa yang dirasakan oleh temannya, apa yang mau empati. Itu sangat penting ya. Nomor 2 adalah berikan kontak mata langsung dan bahasa tubuh yang terbuka. Jadi eyes contact dan juga bahasa tubuh yang terbuka, tatapan mata yang hangat, anggukan kecil, postur tubuh yang tidak menyilangkan tangan, ya, itu sinyal bahwa kamu atau Anda hadir sepenuhnya di momen itu. Ya, bukan seperti ini atau cuek ya, sambil tangannya seperti ini, sambil wajahnya ke samping kanan kiri, tidak menatap orang yang diajak bicara. Itu adalah hal yang membuat situasi komunikasi dalam dialog itu nggak bisa cair, karena ada satu orang yang memang dia menutup energinya. Kemudian 3 adalah tips yang ketiga adalah diam adalah kekuatan. Kadang yang paling dibutuhkan oleh orang lain hanyalah ruang untuk mengeluarkan isi hati. Diam seseorang atau silent bukan berarti seseorang itu nggak ngerti, nggak peduli. Tapi kamu telah memberi mereka waktu untuk berpikir dan bernapas. Jadi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan kita diam. Diamnya kita adalah kekuatan ya. Kemudian yang keempat adalah jangan potong pembicaraan ya. Meskipun kamu tahu ujungnya kemana, tahan dulu. Biarkan mereka menuntaskan kalimat per kalimatnya sampai akhir. Itu sebagai tanda hormat dan kesabaran Anda sebagai manusia di atas rata-rata. Yang keenam adalah tunjukkan rasa empati ya. Contoh yang sederhana ya. Anda bisa bilang ke dia, misalkan, saya bisa bayangkan ini pasti berat. Nah itu juga kata-kata itu kita hadir buat dia ya. Terima kasih udah cerita ya. Saya senang deh kamu cerita tentang ini. Nah itu juga bagian dari kita bisa mendengarkan ya. Nah orang-orang yang di atas rata-rata mampu melakukan itu. Dia mampu menunjukkan rasa empati dia, menunjukkan perasaan dia kalau kemudian seseorang tuh merasa terlibat, terbawa di sana, teman-teman hebat. Yang keenam adalah ya, dalam buku ini dituliskan, yang keenam adalah tanda penilaian atau saran ya. Jadi kita harus mampu memahami kode ya. Kadang orang belum siap mendengar masukan. Mereka butuh hanya didengarkan. Kalau memang kita mau ngasih saran, tanya dulu. Ya, misalkan kamu apakah bisa mendengarkan saya? Dan kita akan cari solusi ya. Jadi kita menyampaikan sebuah pertanyaan ke dia sehingga dia tidak merasa ya makin bodoh, makin terpuruk ya, teman-teman hebat. Dan yang ketujuh adalah latih diri lewat momen sehari-hari. Jadi melatih diri dalam 21 hari ya, mendengarkan guru, orang tua, anak, bahkan curhatan teman, semua latihan. Ya, the more you listen, ya, the more emotionally intelligent you become. Ya, jadi artinya apa? Semakin kita terlatih mendengarkan orang lain, maka kita semakin melatih menaikkan kecerdasan emosi kita lebih tinggi. Ya,
Dan sebuah kutipan dari bab kedua Seven Wonders of Silence, saya menulis bahwa ketika kamu benar-benar mendengarkan seseorang, kamu membuatnya merasa dicintai tanpa harus mengucapkan kata cinta, ya. Nah, itu bagian yang sangat menarik ya, teman-teman hebat. Jadi itu adalah tips yang bisa saya bagikan kepada Anda. Dan sementara selain tips, kita juga bertemu dengan hambatan-hambatan besar mengapa orang sulit sekali bisa mendengarkan orang lain, ya. Nomor satu, di dalam buku Seven Awareness bab Awareness of Thinking tentang ego adalah ketika kita merasa kita yang paling tahu, ya. Pada saat ego kita muncul dan kita sibuk memikirkan jawaban atau pembelaan diri, padahal itu menjadi bagian yang menjadi penghambat seseorang akhirnya tidak mau berkolaborasi, ya, teman-teman yang create. Ketika kita sudah merasa paling tahu, paling pintar, paling ngerti, paling pengalaman, paling semua, akhirnya kita kurang sekali mendengarkan tim baru, ya. Ya, yang kedua adalah pikiran yang tidak konsisten atau pikiran yang melayang-layang, ya. Fisik hadir tapi pikirannya kemana-mana, itu juga yang sering membuat seseorang gak bisa jadi pendengar yang luar biasa. Ketika ditanya temennya, kadang-kadang gak nyambung, ya, karena pikirannya bukan sedang di situ. Kemudian ingin cepat menanggapi, ya. Kata sering ingin ini, ya, ternyata juga berhubungan dengan, ya, memotong pembicaraan, memberi saran, padahal orang belum siap, ya, untuk mendapatkan saran-saran dari Anda misalkan. Ini juga harus kita menyadari bahwa, ya, setiap orang bisa di mata kita oke, tapi di mata teman kita belum oke, ya, kita tunggu dari dia, kan. Yang keempat adalah prasangka dan penilaian awal, ya. Jadi ketika kita, ya, kalau kita sudah punya label terhadap seseorang, dia pasti lebih deh. Nah, akhirnya ya kita nggak bisa berhasil, ya. Dia pasti, anak ini pasti ini, ya. Kalau guru, kalau kita orang tua, dia sih paling sulit kalau ngomong. Nah, itu akan membuat kita sulit menjadi orang yang mudah mendengarkan karena prasangka-prasangka buruk yang dia lakukan di awal. Kemudian, ya, multitasking saat mendengarkan. Jadi selain ada orang yang, ya, tidak bisa lepas dengan gadget misalkan, ya, maka salah satu latihan yang menarik adalah mendengarkan. Kenapa? Karena disitulah Anda akan dapat ilmu yang luar biasa dan kehadiran penuh Anda sebagai seorang pribadi di atas rata-rata itu adalah mampu mendengarkan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam adalah emosi negatif yang belum selesai. Jadi kan ada orang yang sedang marah, kecewa, kesel, tapi dia belum selesai sehingga nambah lagi. Kalau orang sudah selesai, dia marahi seseorang, orang itu berubah atau enggak, wah, dia udah selesai karena dia mengeluarkan emosi negatif dia. Tapi ada orang yang emosi negatif itu nggak pernah keluar, nggak pernah selesai, merasa kurang dan merasa kurang, ya. Dan yang terakhir, latihan yang ketujuh adalah latihan, ya, kurang latihan dalam keheningan. Jadi aturannya di Nako Center itu adalah everyday-nya 1 jam silent, tapi kemudian tidak praktekin. Aturannya 21 hari, tapi nggak praktekin. Nah, ini kurang latihan dalam keheningan membuat seseorang akhirnya menjadi pribadi yang tertinggal di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa latihan mendengarkan itu bukan tentang jadi sempurna, tetapi tentang jauh lebih sadar, ya. Setiap kamu berhasil menahan diri untuk tidak memotong, setiap kamu bisa menahan diri untuk tidak bisa, ya, menjatuhkan lawan, dan itulah sebenarnya kamu adalah seorang pemimpin yang sangat peka dan hadir buat teman-teman Anda, gitu. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan terus berlatih menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata, teman-teman. Sampai ketemu, salam kesadaran Indonesia. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.